Dr. Frida Ayu Nur Hayati, spesialis kedokteran jiwa. Program Studi Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Kepala Leher, Dr. Valentini Mega Ponto, spesialis telinga hidung tenggorok kepala leher. Dr. Ananda Deviria Indrianti, spesialis telinga hidung tenggorok kepala leher. Dr. Zaki Mubarok, spesialis telinga hidung tenggorok kepala leher. Program Studi Ilmu Kesehatan Anak, Dr. Seta Widya Nugraha, Magister Kedokteran Klinik Spesialis Anak. Dr. Rahma Ira Mustikasari, Magister Kedokteran Klinik Spesialis Anak. Dr. Lutfia Hidayati, Magister Kedokteran Klinik Spesialis Anak. Dr. Eka Srihandayani, Magister Kedokteran Klinik Spesialis Anak. Dr. Dimarziana Dara Syahrudin, Magister Kedokteran Klinik Spesialis Anak. Dr. Priscilla Putri Harmani, Magister Kedokteran Klinik Spesialis Anak. Dr. Dwi Retno Wulandari, Magister Kedokteran Klinik Spesialis Anak. Dr. Dedi Setiawan, Magister Kedokteran Klinik Spesialis Anak. Dr. Rabiatul Adawiyah, Magister Kedokteran Klinik Spesialis Anak. Dr. Ike Wahyu Triastuti, Magister Kedokteran Klinik Spesialis Anak. Dr. Muhammad Rizky Darmawan Mustaqim, Magister Kedokteran Klinik Spesialis Anak. Dr. Nimade Indah Dwijayanti Atmaja, Magister Kedokteran Klinik Spesialis Anak. Dr. Mega Malinda, Magister Kedokteran Klinik Spesialis Anak. Dr. Amelia Solikah, Magister Kedokteran Klinik Spesialis Anak. Program Studi Neurologi, Dr. Pramita Nayana Librata, Spesialis Neurologi. Dr. Taurus Laisari, Magister Kesehatan Spesialis Neurologi. Dr. Olivia Josephine Wijaya, Spesialis Neurologi. Dr. Putri Irsalina, Spesialis Neurologi. Dr. Chandrawati Widya Hartati, Spesialis Neurologi. Program Studi Ilmu Kesehatan Mata, Dr. Muhammad Abdurrauf, Magister Kedokteran Klinik Spesialis Mata. Program Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif, Dr. Jody Satrio Prabowo, Magister Kedokteran Klinik Spesialis Anestesiologi. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dekan, Direktur, serta Wakil Rektor Bidang Sumber Daya. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita ikuti bersama sambutan dari Wakil Dokter Spesialis baru yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Satya Bisma, Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Rektor Universitas Airlangga, yang saya hormati Dekan FK Universitas Airlangga, Profesor Dr. Budi Santoso, Spesialis Obstetrik Ginekologi, Konsultan beserta jajaran, Direktur RS Dr. Sutomo, Dr. Joni Wahyuadi, Spesialis Bedah Saraf Konsultan beserta jajaran, Direktur RS Universitas Airlangga, Profesor Dr. Nasronuddin, Spesialis Penyakit Dalam Konsultan beserta jajaran, para Direktur RS Jejaring, RSUD Dr. Sutomo, FK Universitas Airlangga, Ketua Komkordik RSUD Dr. Sutomo, FK Universitas Airlangga, Dr. Tarmono, Spesialis Urologi Konsultan beserta jajaran, seluruh jajaran Kepala Departemen dan Kepala Program Studi RSUD Dr. Sutomo, FK Universitas Airlangga, para guru besar, para staf pengajar RSUD Dr. Sutomo, FK Universitas Airlangga, dan yang kami hormati, para orang tua dan keluarga dokter spesialis dan subspesialis baru, serta kepada rekan sejawat dokter spesialis dan dokter subspesialis baru, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Angkatan ke-141 yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mewakili sejawat dokter spesialis dan subspesialis baru
mengucapkan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan tiada kata yang dapat mencerminkan rasa bahagia kita. Karena pada kesempatan kali ini, kita masih dikaruniai kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul bersama, menghadiri pelantikan dokter spesialis dan subspesialis baru, angkatan ke-141 di kampus FK Universitas Airlangga, pada tanggal 31 Mei 2022, yang juga bertepatan dengan hari jadi ke-729 dari kota tempat kami berjuang, kota kenangan takkan terlupa, kota Surabaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kami ucapkan atas anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa berupa kemampuan, motivasi, semangat, dan keikhlasan, sehingga kami dapat menyelesaikan proses pendidikan di FK Universitas Airlangga. Kami menyadari bahwa semua proses pencapaian hingga titik ini bukan hanya pencapaian perorangan dari para lulusan, tapi juga ada peran besar dari berbagai pihak, yaitu guru-guru kami, rekan-rekan kami, dan utamanya keluarga kami. Oleh karena itu, perkenankan kami menyampaikan sedalam-dalamnya terima kasih kepada Bapak Rektor, Bapak Dekan, serta seluruh jajaran yang telah memberikan kami kesempatan untuk menempuh pendidikan dokter spesialis dan subspesialis di Universitas Airlangga. Direktur RSUD Dr. Sutomo, Direktur RS Universitas Airlangga, beserta Direktur RS Jejaring yang memberikan kesempatan dalam berproses melalui pelayanan selama masa pendidikan. Ketua Komkordik RSUD Dr. Sutomo FK Universitas Airlangga, yang telah membantu kelancaran proses studi kami, para kepala departemen dan para kepala program studi yang telah memberi kami bimbingan dan contoh kepada kami tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang inspiratif. Para guru besar dan staf pengajar, atas ilmu, pengalaman, dan teladan yang telah diberikan selama proses pendidikan dan pelayanan. Segenap civitas akademika FK Universitas Airlangga, perawat, bidan, karyawan, RSUD Dr. Sutomo maupun RS Jejaring yang selalu membantu kami dalam pelayanan maupun pendidikan. Teman seperjuangan kami, baik senior kami yang sudah lulus terlebih dahulu maupun residen yang hingga saat ini sedang bertugas. Orang tua, mertua, istri, suami, anak, saudara kami yang senantiasa memberikan dukungan sehingga kami mampu menyelesaikan proses pendidikan dengan baik. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terakhir dan yang tidak kalah penting adalah para pasien yang telah menjadi guru terbaik bagi kami semua. Semua kenangan suka dan duka, tawa dan tangis, jatuh bangun adalah proses panjang yang akan menjadi memori indah yang bersama, dan saya yakin kelak akan kita reka ulang dalam konteks temu alumni. Perjuangan selama masa pendidikan merupakan proses yang tidak mudah. Kami semua dihadapkan pada masa COVID-19 yang memberikan tantangan tersendiri selama 2 tahun terakhir yang tidak akan terlupakan. Tapi saya yakin tantangan dan persoalan adalah hal-hal yang membuat kita semakin kuat dan berkembang. Syukurlah saat ini era new normal telah mulai kita masuki. Dan tentu saja semua ini berkat usaha dan perjuangan dari semua pihak yang telah berkorban selama masa pandemi. Kami tidak akan pernah melupakan jasa dari para guru-guru kami, saudara-saudari kami yang telah berkorban selama masa pandemi. Jasa mereka menjadi teladan bagi kami. Hari ini kami menyadari bahwa perjalanan kami baru saja dimulai. Semoga dengan ilmu yang kami peroleh dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan memberikan berkah bagi kita semua. Rekan-rekan, dimanapun tempat kita bertugas nantinya, semoga kita mampu menjadi kesatria yang mengimplementasikan excellence with morality dan senantiasa menjadi agen perubahan. Kami dengan tulus memohon maaf kepada para guru dan rekan sejawat apabila selama proses pendidikan kami terdapat kesalahan yang pernah kami lakukan, baik tutur kata maupun perbuatan yang dirasa kurang berkenan. Sejatinya tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Kepada rekan sejawat, termasuk diri saya sendiri, marilah senantiasa kita junjung tinggi, kita hayati, dan kita amalkan sumpah dokter, serta menjaga selalu tali silaturahmi yang sudah terjalin dengan baik. Dan tidak lupa, rasa terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada panitia penyelenggara pelantikan dokter spesialis dan subspesialis FK Universitas Airlangga angkatan ke-141. Tentu atas kerja keras kita bersama, kita semua bisa melaksanakan acara hari ini dengan tatap muka, yang juga disaksikan secara langsung bersama dengan keluarga tercinta. Hal ini sangat berarti bagi kami. Sebagai penutup, saya ucapkan selamat dan sukses untuk semua lulusan dokter spesialis dan dokter subspesialis FK UNER angkatan ke-141. Semoga Tuhan Yang Maha Esa
senantiasa meridhoi setiap langkah kita selanjutnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo kepada yang terhormat Dr. Joni Wayuhadi, spesialis bedah saraf konsultan, dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya karena rahmat dan lindungannya lah kita bisa berdiri di sini, duduk di sini, menikmati anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, terutama kawan-kawan yang baru saja dilantik oleh Bapak Dekan menjadi dokter spesialis dan dokter subspesialis. Yang kami hormati Bapak Dekan Universitas Airlangga, Profesor Budi Santoso. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Airlangga yang diwakili oleh Bapak Rektor 4. Yang saya hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga, Prof. Nasruddin. Yang saya hormati para guru-guru saya, para guru besar, mantan dekan, mantan Direktur Rumah Sakit Dr. Sutomo. Yang saya hormati kawan-kawan semuanya, para kepala prodi dan kawan-kawan senior yang hadir di sini. Khususnya bagi adik-adik sekalian, pasti adik-adik karena saya pasti lebih tua ya, yang baru lulus dari spesialis, subspesialis, dan orang tua serta pendamping, ucapkan selamat ya adik-adik sekalian yang telah melalui masa-masa paling sulit dalam sekolah. Memang kita akui sekolah yang paling sulit itu sekolah spesialis. Dari pengalaman saya sekolah yang paling sulit di sekolah spesialis ini. Kalau suruh balik ini mungkin tidak mau. Apalagi bedah saraf. Tapi banyak hikmahnya yang bisa kita petik. Yang saya hormati kawan saya Dr. Tarmono atau yang mewakili, beliau yang mengurusi tentang pendidikan spesialis ini di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo sebagai rumah sakit pendidikan utama Universitas Airlangga. Kita sudah atas izin dari pemilik rumah sakit, kita dedikasikan Rumah Sakit Sutomo menjadi rumah sakit pendidikan yang baik, terakreditasi internasional sebagai academic hospital. Kita akan terus memperbaiki diri agar pendidikan di Sutomo ini menelurkan tenaga-tenaga kesehatan yang excellent with morality seperti misinya Universitas Airlangga. Oleh karena itu kami mohon kawan-kawan sekalian, adik-adik sekalian, lulusan Universitas Airlangga, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo dan jejaringnya, tetaplah ingat alumni kita ini, tetap ingat pada FK UNER, RSUD Dr. Sutomo dan seluruh rumah sakit jejaring. Karena pendidikan spesialis itu pada intinya adalah magang. Tidak kuliah-kuliah begitu. Magang, di luar negeri juga magang, semuanya magang. Dan magangnya itu di rumah sakit. Jadi rumah sakit itu sebagai tempat kita belajar. Pasien-pasien itu sebagai guru kita. Kemudian para senior, kita-kita ini hanya guide saja. Meng-guide Anda semuanya. Sebagai role model. Oleh karena itu, pasti tidak bisa kita lupakan begitu saja pasien-pasien, perawat-perawat yang ada di rumah sakit, baik Rumah Sakit Sutomo, Rumah Sakit Universitas Airlangga maupun Rumah Sakit jejaring yang lain. Itulah guru-guru Anda. Saya membaca kesan-kesan yang Anda tulis, sedikit sekali yang menyebut Sutomo. Jadi belum lulus sudah lupa. Baru lulus sudah lupa. Jadi kami mohon ini tidak dilupakan. Andil Anda ke Sutomo besar, tapi saya yakin andilnya Sutomo pada karir Anda juga besar. Nanti insya Allah kalau Anda memiliki kesempatan untuk fellow atau ngambil subspesialis di luar negeri, Anda akan merasakan bahwa tidak banyak rumah sakit yang memberikan kesempatan kita untuk mengerjakan di luar negeri itu. Saya sudah munyor-munyor di berbagai belahan dunia, tidak banyak. Hanya Sutomo sudah ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan yang memberikan kesempatan besar pada Anda, pada saya waktu itu, pada Probus juga, untuk ya mengasah kemampuan kita di bidang subspesialis maupun di bidang spesialis. Jadi saya yakin peran rumah sakit pendidikan utama dan jejaringnya juga besar pada karir kita berikutnya ya. Mesti saya baca kesan-kesannya itu. Untuk apa? Untuk mengoreksi. Ada apa sih sebetulnya rumah sakit ini? Kok tidak mengesankan buat kawan-kawan yang lulus di Sutomo? Apakah hanya berlalu begitu saja?
Jadi ini sebagai pimpinan rumah sakit, saya selalu mengoreksi apa yang kurang dari Sutomo. Untuk pendidikan Anda, untuk pendidikan S1, pendidikan subspesialis, ya, akan terus kita perbaiki. Standar-standar nasional maupun internasional akan kita terus upayakan untuk kita penuhi. Jadi supaya Anda bisa menjadi dokter yang excellent with morality, sesuai dengan misinya Universitas Airlangga dan misinya pendidikan di Sutomo. Adik-adik sekalian, saya panggil adik aja karena pasti tua saya. Untuk menjadi dokter sekarang itu agak sulit di era Inasi Bijis sebagai pembiayaan kesehatan ini. Kemudian juga ada masalah-masalah tentang organisasi dokter. Kita terus disorot, kita terus dipertanyakan. Dipertanyakan apakah kita itu dokter itu memang betul-betul memberikan kontribusi untuk kesehatan masyarakat. Untuk itu saya hanya mengingatkan untuk diri saya sendiri dan mungkin berguna buat adik-adik sekalian, teman sejawat sekalian. Pesannya Hippocrates. Hippocrates itu bapak kedokteran. 300 tahun sebelum Masehi, beliau sudah berpesan bahwa dokter itu profesi yang mulia. Hanya orang-orang yang mulia yang berhak menjadi dokter. Untuk mencapai kemuliaan itu ada empat hal. Yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran kita kepada diri kita sendiri, pada pasien dan keluarganya. Kalau kita memang tidak mampu, kita tidak mengerti, maka ada baiknya kita konsultasi. Kejujuran dalam proses diagnostik, terapeutik. Kita sudah bismillah menjadi dokter, berarti kita harus dalam jalur ilmiah. Semua metode yang kita sampaikan pada pasien harus berbasis ilmiah. Harus. Karena kita jadi dokter, kalau kita jadi dukun, monggo. Jadi harus berbasis ilmiah. Saya tidak perlu sampaikan ilmiah itu apa, tapi yang jelas harus logis, harus empiris. Ya. Logiko, empiriko, verifikatif. Harus bisa diverifikasi. Nah. Yang kedua, kita harus penuh kasih sayang. Ini yang membedakan dokter dengan sarjana yang lain. Kita harus punya empati pada pasien dan keluarganya. Empati itu rasa kita ingin diperlakukan seandainya saya menjadi pasien. Empati ini penting. Di Sutomo yang sebagian besar pasiennya middle ke bawah, empati kita diuji. Setiap hari saya selalu menerima WA, SMS dari para kawan-kawan LSM tentang kekurangan layanan kita. Setiap hari, sehari bisa 5-10. Setelah itu selalu paginya kami morning reportkan, paginya kami ajak kawan-kawan perawat, kawan-kawan dokter untuk membahas itu, memperbaiki. Jadi empati itu penting. Kuncinya hanya pada empati sebetulnya, ya. Yang ketiga adalah adil. Adil itu tidak membedakan layanan kita. Agama, suku, status sosial, kalau implementasi di lapangan apakah itu BPJS, non BPJS, VIP, VVIP. Proses diagnostik terapeutik harus sama. Itu yang disebut adil. Dan yang terakhir ini yang berat, gampang disampaikan tapi sulit, yaitu mulia. Mulia itu artinya kita berperilaku sesuai dengan etika, adat istiadat, menghargai sesama manusia, menghargai teman sejawat, dan lain-lainnya. Taat pada perintah yang Maha Kuasa, menjauhi larangannya. Itu sulit sekali kita lakukan, tapi pasti bisa. Jadi ada 4 hal ini yang barangkali berguna buat saya sendiri, selalu pengingat buat kita semuanya untuk menjaga marwah dunia kedokteran. Terima kasih, mohon maaf kalau selama adik-adik sekalian, kawan-kawan sekalian yang sekarang spesialis-spesialis selama di Sutomo ada kurang-kurangnya. Kami berjanji akan memperbaiki rumah sakit ini sebaik-baiknya untuk lahan pendidikan yang sebaik-baiknya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Direktur Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga kepada yang terhormat Profesor Dr. Nasronuddin, Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Penyakit Tropik Infeksi Vinasim, dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Airlangga, hadir di sini Wakil Rektor Bidang Sumber Daya. Insya Allah sebentar lagi SK-nya turun, Guru Besar.
Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Kedokteran beserta para wadek yang juga hadir. Juga yang kami hormati para dekan periode sebelumnya hadir di sini. Sama-sama kita lihat di situ ada nampak Profesor Askandar, Profesor Wiyadi, Profesor Sutoyo, Profesor Agung, dan juga yang lain. Juga yang kami hormati Bapak Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Sutomo dan para direktur periode sebelumnya hadir di sini. Saya lihat guru kita, senior kita, Profesor Muhammad Dikman Angsar, SPOG. Alhamdulillah. Beliau ini dulu Direktur Rumah Sakit Dr. Sutomo, juga Direktur Rumah Sakit UNER. Jadi beliau ini sejak awal hingga kini tetap berdaya guna dan luar biasa menurut hemat kami. Hemat kami luar biasa. Prof. Ridwan ini bisa dijadikan panutan bagi kita semuanya, ya. Luar biasa. Juga yang kami hormati Ketua Badan Pertimbangan Fakultas, hadir di sini Dr. Isni Nanang, spesialis paru, maturun rawuhnya. Juga yang kami hormati Ketua Kordik Rumah Sakit Dr. Sutomo FK, juga yang kami hormati para ketua departemen di lingkungan Fakultas Kedokteran, RSDS dan RSUA, tentu saja beserta KPS, dan juga yang kami hormati para senior, para guru besar dan para akademisi, praktisi dan klinisi. Serta yang kami hormati para orang tua daripada adik-adik sekalian yang di wisuda hari ini, dilantik hari ini. Dan yang kami banggakan adalah para adik-adik semuanya yang sekarang dilantik. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena berkat rahmat karunia-Nya serta karena ridhonya, kita semuanya dapat hadir dan berkumpul di tempat yang sangat istimewa dan sangat membahagiakan ini. Yang kedua, kami atas nama jajaran direksi Rumah Sakit UNER beserta seluruh Sivitas Hospitalia Rumah Sakit UNER mengucapkan selamat dan sukses atas capaian daripada adik-adik semuanya. Sekarang panjenengan semua sudah lulus sebagai spesialis 1 ataupun spesialis 2. Tentu saja banyak awal melintang ataupun kenangan yang didapat atau diperoleh selama perjalanan perjuangan selama studi, ya. Tentu saja yang baik, yang jelek-jelek tentu saja lupakan, yang baik-baik diingat-ingat, terutama pesan ataupun contoh-contoh perilaku seperti seperti Prof. Dikman dan para guru besar yang lain. Juga di sini kami lihat guru-guru kami banyak sekali meninggalkan filosofi hidup secara bermasyarakat, baik masyarakat umum maupun secara masyarakat akademis. Filosofi salah satu yang kami ingat dan kami kenang adalah yang disampaikan oleh guru kami, Profesor Askandar Cokro Prawiro. Meskipun banyak juga filosofi yang disampaikan Prof. Yadi, Prof. Sutoyo, Prof. Agung, tapi mengingat terbatasnya waktu, mungkin dalam kesempatan ini kalau diperkenankan Prof. Askandar, sedikit saya akan mengingatkan kepada adik-adik ini pesan panjenengan dulu, yaitu demikian adik-adik sekalian. Pesan Prof. Askandar adalah GCSTM. Pernah terdengar? Dulu di era saya itu sangat terkenal dan ini kami ingatkan kembali. G itu gentleman, artinya bekerja berbasis pedoman, ketentuan yang ada. Jadi berbasis pedoman WHO bagaimana, kalau di Indonesia Perpresnya bagaimana, Permenkesnya bagaimana, Permendikbudnya bagaimana, peraturan daerah atau Pergubnya bagaimana, peraturan atau SK direkturnya bagaimana, clinical pathway-nya bagaimana, pedoman diagnosis dan terapi dan lain-lain itu bagaimana. Itu diikuti namanya gentleman. C adalah klinikus. Jadi artinya panjenengan semua kan dokter spesialis. Jadi kemampuan klinisnya harus handal, harus superior. Apalagi ini alumni Fakultas Kedokteran UNER. Misalnya melihat suhu tubuh pasien tinggi,
40 derajat misalnya. Jadi jangan hanya dilihat 40 derajat saja, tetapi panjenengan sebagai akademisi itu tentunya melihatnya apa yang terjadi dalam tubuh pasien ini. Tentu saja ada intervensi kepada selnya. Selnya ada diintervensi menghasilkan sitokin, sitokin mempengaruhi pusat suhu di hipotalamus sehingga akhirnya terjadi demam. Jadi itu adalah klinikus. Kemudian S-nya adalah scholar. Jadi membaca, dan membaca. Mungkin panjenengan semua membacanya masih dalam dunia kedokteran dan kesehatan saja. Sekarang sudah lulus, mohon juga dibaca ilmu ekonomi, ilmu hukum, ilmu sosial, ilmu psikologi, dan juga ilmu-ilmu agama ya, terutama juga penting ya. Kemudian T-nya teacher. Segala ilmu yang panjenengan miliki tidak boleh terlalu ditimbun dalam dirinya sendiri. Ajarkan kepada keluarga, kepada lingkungan, kepada masyarakat, kepada negara ya. Kemudian M-nya adalah manajer, memanage waktu, uang, dan sumber daya, yaitu perlu sekali. Kemudian bila diizinkan Prof. Iskandar, mungkin saya tambahkan J. Jadi sekarang kan lagi GC, STM, J, kan begitu yang top sekarang ya. J-nya ini jawablah kebutuhan dan tantangan di tingkat lokal, nasional, regional, dan global. Karena sekarang ini dinamis sekali ya. Jadi sekarang ini era globalisasi, IT sangat maju, transformasi ekonomi atau kepemimpinan semuanya sangat maju, kemudian teknologi sangat maju, semuanya sangat mudah. Seolah-olah antar negara itu unburdened, tidak ada pemisahan antar negara, seolah-olah ya. Tapi itu konsekuensinya akan menghadirkan berbagai tantangan dan juga bisa menjadi peluang. Itu panjenengan semua perlu berkontribusi karena bagaimanapun manusia yang terbaik adalah manusia yang banyak gunanya untuk lingkungan dan orang lain. Jadi selain hablum minallah juga hablum minnanas. Jadi itu yang kami dapatkan dulu dan sekali lagi dalam kesempatan ini sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada panjenengan semua beserta orang tuanya. Dan kepada 4 orang kami sebutkan, kami mohon izin. Yang pertama kepada keluarga Bapak Hartono. Itu adalah komite audit di Universitas Erlangga ya Pak Madian ya. Yang sering mengaudit termasuk Rumah Sakit UNER, baik mengaudit manajemennya maupun audit keuangannya. Putranya sudah lulus, Dr. Rizky Adrian Hakim. Sudah lulus, selamat Mas Rizky ya. Juga kepada Dr. Nunuk Mardiana. Dari dulu sampai sekarang beliau ini adalah teman saya nyanyi. Putrinya Mbak Dr. Audi tadi udah lulus saya lihat ya. Yang ketiga Profesor Kuntaman. Profesor Kuntaman adalah senior saya dan sekaligus juga tim kami. Beliau sebagai Ketua Komisi 1 Badan Pertimbangan Fakultas Kedokteran. Juga kepada Profesor Mulyadi, spesialis paru, putranya lulus, beliau dulu adalah teman saya pada saat PPDS. Mohon maaf kepada yang lain, belum sempat kami sebut karena terbatasnya waktu. Saya kira demikian sekilas yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang pas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga kepada yang terhormat Profesor Dr. Budi Santoso, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan. Dengan hormat kami persilakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan pelantikan dokter spesialis dengan lancar dan selamat semuanya. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Erlangga yang dalam hal ini diwakili oleh Associate Professor, sebenarnya mau turun nih tapi kurang sedikit informasinya. Insya Allah segera Profesor Dr. Muhammad Madian sebagai Wakil Rektor bidang sumber daya.
Kemudian yang saya hormati Bapak Direktur Utama RSUD Dr. Sutomo, Dr. Joni Wahyu Hadi, Bapak Direktur Rumah Sakit UNER, Prof. Nasron, Bapak Wakil Dekan, yang terhormat